Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan berbagi tutorial ya. Kali ini saya akan membahas mengenai seputar pemasangan kapasitor starting ya pada kompresor kulkas. Sebab masih banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih fungsi daripada kapasitor starting itu? Dan kenapa harus menggunakan kapasitor starting ya? Sebab dari teman-teman masih banyak menanyakan ya mengenai seputar pemasangan kapasitor starting ini. Oke, teman-teman, di sini saya sudah sediakan seperti yang teman-teman perhatikan sebuah kompresor kulkas ya. Kompresor kulkas di sini dengan kode GFF57AA ya. Dimana kompresor kulkas ini bekas copotan dari kulkas Polytron 2 pintu ya. Dan selanjutnya di sini ada sebuah overload ya. Overload saya gunakan di sini overload 1/6 HP ya. Dan sebuah PTC. PTC-nya tipenya seperti ini ya. Model 1 pin atau 1 kaki ya. Di sebelah kanan atas ya. Ini. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang terlebih dahulu ya, dan kita akan lakukan pengetesan ya sebelum kita masuk ke pembahasan kapasitor startingnya ya, bagaimana cara pemasangan yang sebenarnya. Oke, ini saya coba geser ya, dan di sini bisa teman-teman perhatikan ya untuk terminal daripada kompresor kulkas ini model segitiga seperti ini ya, dimana untuk pin bagian atas ini adalah merupakan common-nya, dan ini sebelah kanan running-nya, dan ini adalah starting-nya ya. Oke, saya coba pasangkan ini overload-nya, kemudian saya pasang PTC-nya. Selanjutnya kita akan sambung ya kabel powernya ya. Sambung satu di overload, satu di PTC-nya ya. Oke, sebelum ke pengetesan, kita akan coba mengukur ya. Mengukur berapa ampere daripada kompresor ini ya saat dia start pertama kali ya. Dan nanti akan kita bedakan ketika kita menggunakan kapasitor starting. Oke, ini coba saya pasang di sini di salah satu kabel powernya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini. Oke, saya akan coba nyalakan ya, sambil diperhatikan untuk tang ampernya. Ini saya colokin. Oke, untuk arus start pertamanya terbaca 7,5 ampere ya. 7,5 ampere, dan sekarang arus normalnya adalah 0,7 ampere ya. Oke, diingat ya, untuk arus start pertamanya tadi adalah 7,5 ampere ya, dan untuk arus normalnya ini 0,7 ampere. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kapasitor startingnya ya. Oke, sebelumnya ini saya geser terlebih dahulu. Di sini saya sudah sediakan ya untuk skematiknya ya, cara pemasangan daripada kapasitor starting ini ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan ya, bisa di screenshot. Ini dia. Oke, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, ini dia. Yang pertama ya, di sini untuk terminal daripada kompresor ini bisa teman-teman perhatikan ini. Yang di bawah ini adalah common-nya ya. Dan pin yang di atas sebelah kanan running, dan di atas sebelah kiri adalah starting ya.
perhatikan ya, ini yang terhubung ke PTC starter ini. Yang terhubung ke PTC starter ini adalah bagian running dan starting ya, ini. Oke. Selanjutnya ini yang bagian common terhubung ke overload protector ya. Ini bisa diperhatikan. Oke. Selanjutnya di sini untuk pin daripada PTC-nya ya. Bisa teman-teman perhatikan ini. Pin daripada PTC ini terhubung ke kapasitor starting ya. Oke. Bisa dipahami ya. Selanjutnya ini di bagian bawahnya untuk skematiknya ini ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini adalah merupakan rangkaian ekuivalen daripada motor kompresornya ya. Ini simbol M, ini C dan ini S. Di mana M ini adalah motor ya, ataupun untuk kumparan utamanya ya, atau disebut dengan running. Selanjutnya di sini commonnya dan ini starting atau kumparan bantunya ya. Sementara ini adalah overload protektornya ya. Dan ini tanda panah langsung masuk ke sumber tegangan 220 ya. 220 volt AC. Oke, ini selanjutnya untuk di bagian M ya, atau runningnya. Ini langsung terhubung ke sumber 220 AC juga ya. Selanjutnya di sini bisa teman-teman perhatikan ada sebuah kapasitor ya. Ini simbol kapasitor yang dihubung seri terhadap PTC ya. Kemudian diteruskan ke bagian startingnya ya pada kompresor ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Ini. Jadi bagaimana cara kerja daripada rangkaian kapasitor starting ini? Bisa teman-teman perhatikan. Ketika ini dihubungkan dengan sumber arus listrik tegangan 220 volt AC ya, ini tanda panah ini dihubungkan ke stop kontak 220 volt. Oke. Maka untuk kumparan motor atau running ya akan terhubung dengan commonnya ya, terhubung ke sumber tegangan listrik. Kemudian untuk startingnya ya, untuk startingnya ini agar rotor daripada motor ini bisa berputar, perhatikan ini PTC nya diseri terhadap kapasitor ya. Jadi ketika ini terhubung ke sumber tegangan listrik, maka kapasitor ini yang sifatnya bisa menyimpan muatan ya, muatan listrik. Dan ketika muatan listrik ini sudah terisi pada kapasitor ini, maka dia akan membuang muatan tersebut melalui PTC starter ini ya, ini, dan dihubungkan ke pin starting ya. Maka ketika ini sudah terhubung ke pin starting, jadi fungsi daripada kapasitor ini tadi akan memberikan putaran penggerak awal ya, atau menggerakkan rotor daripada motor kompresor ini ya pada saat pertama kalinya ya, dimana untuk memutar rotor ini dibutuhkan torsi yang kuat atau daya yang besar ya. Oke, bisa diperhatikan ya, ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi agar jangan salah paham lagi ya, apakah pemasangan kapasitor starting itu aman atau tidak, ya saya katakan aman ya. Sebab untuk kulkas pada umumnya ya, untuk merek LG, dia selalu menerapkan yang namanya kapasitor starting ini ya pada produk-produknya ya. Oke, ini. Jadi sekarang kita masuk ke perangkaiannya ya, ke perangkaiannya serta ke pengujiannya ya, atau ke pengetesannya ya. Oke, lanjut. Oke, sebentar ini saya geser ya. Dan sekarang ini kita cabut kembali untuk PTC yang kita pergunakan tadi ya. Untuk overloadnya tetap kita gunakan ya. Ini pasang overloadnya di sini. Selanjutnya ini
PTC yang kita gunakan ya. PTC yang kita gunakan adalah PTC 2 pin ya, seperti pada gambar tadi ya. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini 2 pin, ini modelnya 2 pin ya, atas dan bawah ya, di sebelah kanan ya. Ini oke, jelas ya. Ini ada M, ini ada S ya, motor dan starting ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang penasaran untuk konstruksi di dalam PTC ini, oke, saya perlihatkan. Ini ya, bisa diperhatikan, ini isinya ya. Dan ini adalah komponen daripada PTC tersebut ya, komponen PTC tersebut, yang mana PTC ini ketika dialiri oleh arus listrik maka nilainya akan naik ya, akan naik. Jadi untuk memutus arus yang terhubung ke kapasitor nantinya ya, yang mana kapasitor starting itu akan berfungsi sementara saja ya. Ketika kita colokin ke listrik, maka dia bekerja hanya beberapa detik saja ya, untuk memberi efek start pada rotor daripada motor kompresor ini ya. Jadi selebihnya untuk nilai PTC ini akan meningkat naik ya, sehingga dia akan membatasi arus yang masuk ke kapasitor starting. Oke, bisa diperhatikan ya. Untuk salah satu pinnya ini, untuk salah satu pinnya dia tidak terhubung kemana-mana ya. Ini dia berdiri sendiri di sini. Oke, tidak terhubung kemana-mana. Sementara untuk pin yang satu lagi ini, dia terhubung melalui PTC ini terhadap pin yang ini ya, pin yang di bawah. Oke, teman-teman perhatikan sekali lagi, ini terhubung melalui PTC ini terhadap pin yang sebelah bawahnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan pasangkan ini ya, PTC nya. Oke, PTC sudah terpasang. Selanjutnya di sini saya menggunakan kapasitor starting ya, kapasitor starting 40 mikrofarad ya. Saya di sini menggunakan yang 40 mikrofarad. Dan bisa teman-teman perhatikan untuk pinnya di sini ada 4 pin ya, untuk mewakili masing-masing pinnya ini. Jadi nanti kita akan memanfaatkan salah satu dari pinnya ya. Yang pertama ini kita hubungkan salah satu dari kabel kapasitor ini, kita hubungkan ke ada bagian ini ya, pin PTC yang sebelah bawah. Oke, selanjutnya untuk kabel yang satu laginya ini kita hubungkan ke bagian running yang ini ya, pin yang sebelah atas PTC ya. Kenapa kita hubungkan ke sini ya? Karena nanti kita akan beri sumber tegangan melalui ini ya, kan ini pin running yang terhubung ke kapasitor. Kita akan berikan sumber di sini ya, karena kaki daripada PTC ini hanya 2, jadi kita sambung langsung ke sini saja ya, dan penyambungan sumbernya melalui pin kapasitor ini, karena sama saja ya, antara pin ini dengan pin ini dia satu koneksi ya. Oke, selanjutnya ini untuk kabel powernya, satu kita masukkan ke overload. Oke, dan satu laginya kita hubungkan ke sini ya, ke kaki kapasitor. Oke, bisa dipahami ya. Nih, bisa dipahami, ini kabelnya satu terhubung ke kapasitor langsung ke pin running ya. Oke, paham? Perhatikan sekali lagi ini untuk skemanya.
ya. Jadi skemanya ini kapasitor di seri melalui PTC dan terhubung ke bagian pin starting daripada kompresornya ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya. Sebentar saya geser. Dan kita akan buktikan ya berapa arus untuk starting ya daripada kompresor ini ketika menggunakan kapasitor starting ya. Ini untuk tang ampernya saya kalungkan di sini sambil diperhatikan ya. Tadi sebelum menggunakan kapasitor starting ya, masih menggunakan PTC saja, dia arus start awalnya adalah 7,5 ampere ya. Sekarang kita menggunakan kapasitor starting. Berapa untuk arus start awalnya? Perhatikan di tang ampere saya ya. Ini saya colokin. Oke, terbaca start awal 3,2 ya. Start awal 3,2. Dan sekarang ampernya untuk normalnya dia tetap 0,7 ampere ya. Cuman perbedaan untuk start awalnya yang tanpa PTC tadi 7,5 ampere, sesudah menggunakan kapasitor starting dia 3,2. Berarti sekitar perbedaan ada 4 ampere ya untuk arus startnya. Oke, jadi bisa dipahami ya apa fungsi ataupun kegunaan dari pemasangan kapasitor starting ini ya. Jadi dari teman-teman masih banyak yang bertanya ya, apa kegunaan kapasitor ini, kenapa harus pakai kapasitor, toh tanpa kapasitor juga kompresor bisa menyala. Memang benar menyala ya, tetapi dari percobaan yang kita lakukan ini sangat signifikan sekali ya untuk perbedaan arus start awalnya ya ketika kompresor ini dinyalakan. Oke, masing-masing daripada teman-teman mungkin bisa menyimpulkannya sendiri-sendiri ya. Jadi saya cenderung merekomendasikan penggunaan daripada kapasitor starting ini pada kompresor kulkas ya, untuk meringankan daripada beban kompresor ini ya pada start awalnya. Jadi untuk start awalnya dia lebih mulus ya, lebih mulus putarannya dibanding menggunakan PTC relay saja ya. Oke, mungkin sekian aja ya untuk video kali ini, penjelasan serta kegunaan daripada kapasitor starting ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang masih mempertanyakan fungsi dan kegunaan kapasitor starting ini, mungkin ini memberi jawaban kepada teman-teman ya, bahwasanya pemasangan kapasitor starting itu tidak asal-asal dipasang ya pada sebuah kompresor kulkas. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.